Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua dan Pengurus DKM Al-Ikhlas Duta Indah. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an bitahiyatin islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Orang soleh bisa salah dan orang salah bisa soleh. Siapa yang salah? Yang salah itu orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Yang salah orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang berguru kepada sahabat Abdullah bin Umar, juga berguru kepada sahabat Abdullah bin Zubair, juga berguru kepada sahabat Abu Hurairah. Namanya Muhammad bin Sirin, wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, inna aktsaran nasi khataya aktsaruhum zikran li khatayan nas. Manusia yang paling banyak salahnya adalah manusia yang paling banyak ingat sama kesalahan orang lain. Manusia yang paling banyak salahnya adalah manusia yang paling banyak ingat dan paling banyak tahu tentang kesalahan orang lain. Kalau kita meminjam istilah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, itu ada istilah jujur yang membinasakan. Jujur tapi membinasakan. Apa itu jujur yang membinasakan? Menyangkut kebaikan. Kalau menyangkut kebaikan, mudah mengakui kebaikan diri sendiri, tapi sulit mengakui kebaikan orang lain.
Tapi kalau menyangkut pada kekurangan, mudah mengakui kekurangan orang lain, tapi sulit mengakui kekurangan diri sendiri. Itu namanya jujur, Bapak Ibu sekalian. Tapi jujurnya menghancurkan, membinasakan. Giliran kebaikan diri sendiri cepat dia akui, tapi nggak bisa mengakui kebaikan orang lain. Giliran kekurangan orang lain cepat dia dapatkan, Pak. Ada istilah kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di mata dia nggak kelihatan. Kekurangan orang lain mudah diakui, tapi sulit mengakui kekurangan diri sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, jamaah yang kami muliakan, kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu merasa punya salah dan tidak mudah merasa paling soleh. Selalu merasa punya salah membawa kita untuk selalu beristighfar dalam hidup ini. Dan jangan sampai merasa paling saleh, sebab itu menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, masih dalam tema kita tentang tazkiyatun nafsi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini pembahasan kita singkat saja Bapak Ibu sekalian. Pembahasan kita arih nafsaka minat dunia. Istirahatkan dirimu dari kesibukan dunia. Ini sudah ditulis menjadi sebuah judul kitab yang berjudul At-Tanwiru fi Isqatid Tadbir. Istirahatkan dirimu dari kesibukan duniawi. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita simpulkan dalam 3 kata kunci agar pembahasannya tidak kemana-mana. Pertama, kenapa? Kedua, apa? Dan ketiga, bagaimana? Insya Allah sebelum zuhur selesai. Ya, sebelum zuhur, habis subuh kan sebelum zuhur tuh, Pak. Apa, kenapa, apa, dan bagaimana. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kenapa? Kenapa penting tema ini untuk dibahas? Ada 2 alasan utama. Pertama, dalam Quran surat 81 pada ayat yang ke-29. Quran surat 81 ayat ke-89, di mana pada ayat itu Allah menegaskan munculnya sebagian manusia yang terobsesi untuk ikut mengatur takdir Allah. Ada obsesi sebagian manusia yang ingin ikut campur dalam pengaturan takdir. Mau ikut campur untuk mengatur takdir Allah. Salah satu bukti nyatanya munculnya sebagian orang yang mulai menghilangkan peran Allah dalam kehidupan. Menghilangkan peran Allah dalam kehidupan adalah bagian dari mau ikut campur dalam mengatur takdir Allah. Apa maksudnya menghilangkan Allah dalam kehidupan? Contoh, setiap ada bencana alam
di bagian negeri yang kita cintai ini, selalu pendekatan yang dikedepankan adalah pendekatan ilmiah dan alamiah. Jarang sekali muncul pendekatan imaniyah. Terbaru gempa NTT. Di mana-mana yang dibicarakan berapa skala Richter, berpotensi tsunami apa tidak, bla 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 dan seterusnya. Tidak pernah ada ajakan dari pihak pemerintah khususnya yang menjadi stakeholder di negeri ini yang mengajak rakyatnya setelah terjadi bencana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seakan-akan bencana itu bukan atas izin Allah. Bukan hanya NTT, di mana saja. Termasuk dulu waktu zaman Covid, di mana-mana spanduk ajakan untuk jaga jarak. Satu pun gak ada spanduk yang ngajak mendekatkan diri kepada Allah. Padahal negeri ini tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 bahwa negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Tuhannya hilang dalam banyak kehidupan rakyatnya. Ada sebagian orang yang mulai ikut campur dalam urusan takdir dengan cara mengesampingkan Allah dalam setiap peristiwa. Itu bagian dari mencampuri urusan takdir Allah. Luar biasa sebenarnya Bapak Ibu sekalian, negeri yang kita cintai ini. Nah, ini jamaahnya lumayan banyak. Kalau di tempat lain pengajian udah mulai sepi Bapak Ibu sekalian, karena jamaahnya mulai beralih profesi jadi pengupas bawang. Satu-satunya profesi yang paling menjanjikan di negeri Konoha, 700.000 1 kilo. Luar biasa Konoha memang. Pengupas bawang. Setiap Agustus selalu menjadi tema bahasan dan tema perdebatan, sudah merdeka apa belum. Yang paling menarik apa yang disampaikan seorang ulama Palestina, berkebangsaan Palestina. Beliau mengatakan al-watanu lil fuqar lil aghniya wal wataniyah lil fuqara. Tanah air itu milik orang kaya, tapi nasionalisme itu milik orang miskin. Tanah air ini sudah dibagi-bagi antara orang kaya, tapi yang disuruh mencintai negeri ini adalah rakyatnya yang tidak mampu. Apa buktinya Ustaz? Yang dikejar-kejar buat bayar pajak itu rakyatnya Pak. Tapi rakyatnya yang orang-orang kaya nggak pernah dikejar-kejar itu pajaknya. Yang rakyatnya miskin biasa seperti kita ini semua dipajaki. Maka ulama itu mengatakan tanah air itu milik orang kaya, nasionalisme milik orang miskin. Bukti yang paling sederhana ketiga upacara Pak. Gimana konsepnya upacara itu? Pejabatnya duduk di bawah tenda,
rakyatnya disuruh panas-panasan berjemur upacara, Pak. Ditonton sama pejabatnya yang duduk di bawah tenda. Upacara konsep apa yang begitu itu? Konsep penjajah yang begitu itu, Pak. Harusnya pejabatnya disuruh upacara panas-panasan itu. Rakyatnya disuruh duduk, kan lebih tinggi rakyat, Pak. Tapi itulah realitas yang ada. Tapi whatever, I love Indonesia, I love my country. Di atas tanah ini kita lahir, di atas tanah ini kita hidup, dan insya Allah di atas tanah inilah kita diwafatkan oleh Allah. Maka bagi jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, NKRI harga mati sampai mati. Kalau yang lain tagline-nya NKRI harga mati, Pak. Tapi tidak sampai mati, buktinya bisa dinego, kelanjutannya wani piro. Apa hasilnya? Sibuk tarik tambang. Akhirnya tambang kita disikat sama orang lain. Kita cuma kebagian tarik tambang. Itu NKRI harga mati. Kalau di Al-Ikhlas Duta Indah, NKRI harga mati sampai mati. Gak ada negosiasi. Jadi jangan dicurigain orang yang rajin ngaji. Justru kalau rakyatnya rajin ngaji, secara tidak langsung meringankan beban pemerintah. Di tempat orang yang tidak pernah ngaji, kalau BBM naik dikit aja ribut, Pak. Di sini insya Allah kalau BBM naik anteng aja, Pak. Tawakkalna 'alallah. Sakarepmu piye. Yang penting hidup terus berjalan dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi alasan pertama adalah munculnya obsesi sebagian orang yang ingin ikut campur mengatur takdir Allah dengan indikator mengesampingkan bahkan meniadakan Allah dalam setiap kegiatannya. Tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa tema ini penting kita angkat? Quran surat yang ke-70, ayat yang ke-19 sampai 20. Quran surat Al-Ma'arij. Khuliqal insana halu'a idza massahu sarru jazua. Ada sebagian orang yang merasakan kecemasan berlebihan terhadap sesuatu yang sudah pasti dalam kehidupan. Cemasnya berlebihan memikirkan sesuatu yang sudah pasti dalam kehidupan, sudah dipastikan Allah. Contoh, takut tentang kematian. Kematian itu sebuah keniscayaan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian bukan pilihan, tapi sebuah kepastian. Suka atau tidak, siap atau tidak, siapapun pasti mengalami yang namanya kematian. Dia bukan pilihan, tapi sebuah kepastian. Maka prinsipnya dalam agama kita, jangan cari mati dan jangan takut mati. Yang benar
persiapkan kematian. Ini bukan masalah ketakutan dan ini bukan masalah kesiapan, tetapi ini masalah yang sudah dipastikan oleh Allah. Tapi sayang seribu sayang, sebagian besar kita cemasnya, takutnya sangat berlebihan, sehingga menyebabkan dia bisa mati berkali-kali dalam sehari. Dikit-dikit mati, dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Orang matinya sekali, dia matinya berkali-kali. Dan satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, kata mati dalam Al-Quran tidak pernah Allah bahasakan dengan bahasa yang seram. Gak ada, Pak. Semuanya bahasa-bahasa yang indah dan pasti disukai oleh manusia. Contoh, mati itu Allah bahasakan dengan istilah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Gak ada satu pun manusia yang tidak suka dengan yang namanya pulang. Salah satunya pulang pengajian. Maka banyak orang yang duduk di pengajian dalam hatinya bertanya-tanya, sampai kapan Ustadz ini ngomong? Kapan selesainya ini? Dan anehnya setelah pengajian, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh jamaah, 90% bertanya, tadi Pak Ustadz ngomong apa? Nanya sama temannya yang sama-sama hadir di pengajian. Jadi ternyata jasad ada di tempat, tapi pikiran melayang kemana-mana. Tapi itu nggak penting. Yang penting ada di pengajian. Mau tidur boleh, nggak apa-apa. Di sini nyandar boleh, selonjoran boleh. Yang nggak boleh itu cuma telentang, itu nggak boleh. Karena itu bisa menyebabkan pada kematian. Telentang, telan baut aja bahaya, Pak. Apalagi sampai telentang, mati itu bisa dijamin pasti mati, Pak. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman, ini realitas yang kita hadapi dalam kehidupan. Cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Contohnya lagi tentang rezeki. Rezeki makhluk hidup termasuk manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Maka tidak ada istilah mencari rezeki dalam agama kita. Enggak ada, Pak. Enggak usah dicari-cari. Karena itu sudah dipastikan oleh Allah, yang ada menjemput rezeki Allah. Kita tinggal menjemput rezeki Allah, tidak perlu dicari karena dia tidak hilang. Dia sudah ditentukan, dipastikan oleh Allah, tinggal kita mau menjemput apa tidak. Maka kita diperintahkan untuk tidak fokus pada hasil dari setiap usaha yang kita lakukan. Allah hanya memerintahkan fokus pada usaha, pada ikhtiar. Anna laysa lil insani illa ma sa'a. Ada ketakutan yang berlebihan terhadap rezeki sehingga muncul istilah 3H. Halal, haram, hantam. Dia tidak berpikir ini halal, ini haram. Yang penting sikat.
Maka agama kita mengajarkan kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Kaya itu penting. Kalau Bapak Ibu sekalian, antum semua bisa kaya, bagus. Allah melalui lisan Rasulnya tegas mengatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah. Allah lebih mencintai orang beriman yang kuat, termasuk kuat secara ekonomi. Kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Kalau sudah prinsipnya yang penting kaya, itulah yang menghalalkan segala cara. Dia tidak berpikir dari mana dia dapatkan, di mana dia habiskan, tapi yang ada di pikirannya yang penting kaya. Maka nanti akan muncul korun baru, korun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua alasan utama kenapa tema ini kita angkat. Pertama, obsesi sebagian orang yang ingin ikut campur dalam mengatur takdir. Dan yang kedua, sikap sebagian orang yang terlalu mencemaskan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Inilah dua alasan penting kenapa tema ini kita angkat. Pertama, dalam Quran surat 81 ayat 29. Yang kedua, Quran surat yang ke-70 pada ayat 19 sampai 20. Kedua, apa yang dimaksud dengan istirahatkan dirimu dari kesibukan dunia? Kembali kepada kaedah dasar Bapak Ibu sekalian, dunia ini Allah ciptakan untuk kita, bukan kita yang diciptakan oleh Allah untuk dunia ini. Maka konsekuensinya kita yang mengatur dunia, jangan kita yang diatur oleh dunia. Kita yang mengatur dunia, karena memang dunia itu diciptakan untuk kita. Jangan sampai kita diatur dan dikendalikan oleh dunia. Itu artinya kita diciptakan untuk dunia ini. Mereka yang diatur oleh dunia akan cenderung dipermainkan oleh dunia. Sebab hakikat hidup di dunia ini la'ibun wa lahwun, hanya permainan dan senda gurau. Apa buktinya bahwa kehidupan dunia ini penuh permainan dan senda gurau? Tidak ada yang kekal Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang kekal dalam kehidupan di dunia ini. Semuanya serba berubah dalam waktu yang singkat. Sekarang tersenyum, bentar lagi nangis. Makanya ada dulu pesan orang tua kita di kampung, kalau lagi banyak tertawa, hati-hati itu bakalan nangis tuh. Kalau kita lagi banyak ketawa, terbahak-bahak, selalu diingatkan sama orang tua, jangan sampai bentar lagi nangis itu, karena orang yang banyak tertawa setelahnya akan menangis itu. Maka segala sesuatunya tidak boleh berlebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itulah realitas yang kembali kita temukan dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini pada hakikatnya la'ibun wa lahwun, penuh
permainan dan penuh hal-hal yang lahwun, melelahkan, menipu dan seterusnya. Salah satu contoh nyatanya, tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Semuanya serba berubah. Maka kenapa ada perintah sabar dalam agama kita dalam menjalani hidup di dunia ini? Sebab semuanya nggak ada yang kekal. Jadi sabar saja, nanti berubah pasti. Susah sekali hidup seseorang hari ini. Sabar saja, nanti pasti berubah. Ada masanya susah, ada masanya enggak. Enggak selamanya susah gitu. Yang senang hari ini juga sabar. Enggak selamanya senang itu. Ada masanya susah nanti. Semua berubah pada waktunya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka di saat kita menghadapi masalah, bahkan di saat kita ditimpa musibah, sabar kata Allah, karena semua keadaan itu akan berubah. Sesakit apapun, sesusah apapun, sabar saja, pasti berubah. Gak mungkin kekal itu. Gak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Semuanya serba berubah. Orang salah bisa soleh, orang soleh bisa salah. Gak selamanya orang soleh itu soleh, Pak. Dan tidak selamanya orang yang salah itu akan salah. Maka ada perintah dalam agama kita, la tahtakir man dunaka. Jangan pernah meremehkan siapapun dalam kehidupan ini, karena pada hakikatnya semua berubah. Dan jangan terlalu memuji siapapun, karena yang baik pun masih akan mungkin berubah. Maka tidak ada fanatisme dalam agama kita. Yang ada egalitarianisme. Fanatisme enggak ada. Fanatisme itu pokoknya ustadz saya, kiai saya, habib saya, macam-macam. Enggak, dalam Islam enggak ada yang begituan. Haram hukumnya fanatisme buta itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa diharamkan? Karena enggak ada yang kekal. Semuanya berubah. Sekarang orang baik, bisa jadi ke depannya belum tentu baik. Sekarang enggak baik, bisa jadi paling baik ke depannya. Itulah kehidupan. Semua akan berubah. Semua akan berubah. Enggak ada yang kekal. Maka Bapak Ibu sekalian, diharamkan fanatisme itu di dalam agama kita. Tetapi taat, patuh, cintailah ulama, ustadz, kiai, siapapun dan apapun namanya, selama dia tegak lurus kepada Allah dan Rasulnya. Maka jangan mutlakkan ketaatan kepada siapapun. Yang mutlak ketaatan itu hanya dua, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kepada manusia apapun dan siapapun, tidak mutlak ketaatan itu. Diikat dengan ketaatan yang bersangkutan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan istirahatkan dirimu dari dunia? Dunia ini Allah ciptakan untuk kita, maka kita yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kata kunci yang ketiga, bagaimana bisa kita mengistirahatkan
dari kesibukan dunia. Yang pertama, Allah mengatakan jangan ambisius dalam kehidupan ini. Hal itu Allah tegaskan dalam Quran surat yang ke-20, Taha, ayat yang ke-131. Allah menegaskan wala tamuddanna ainai, jangan sampai matamu terbelalak kepada nikmat duniawi yang Allah titipkan pada sebagian orang, sebab hakikatnya itu adalah ujian. Maka Allah mengatakan wala tamuddanna ainai, ndak usah terbelalak mata kita yang menyebabkan kita ambisius, ingin seperti orang yang Allah titipkan kenikmatan dunia. Ndak usah, kata Allah. Kenapa? Karena nikmat dunia yang Allah titipkan pada sebagian orang pada hakikatnya adalah ujian bagi yang bersangkutan. Dan sama-sama kita ingat ikhwatal iman, usi nafsi wa iyyakum, orang yang diuji dengan kemiskinan banyak yang lulus, tapi banyak yang tidak lulus ketika Allah uji dengan kekayaan. Lebih banyak yang lulus ketika diuji dengan kesusahan, tapi banyak yang tidak lulus ketika Allah uji dengan kelapangan. Apa bukti yang paling nyata? Kalau dompet lagi kosong, itu cenderung sholatnya khusyuk. Tapi kalau dompet lagi tebal, wah itu malaikat kadang-kadang bingung melihatnya. Sholat zuhur 4 rakaat belum sempat dicatat sama malaikat, orangnya udah hilang dari tempat sholatnya. Kalah cepat malaikat sama dia. Kalau lagi dompet tebal, hal yang paling mudah memahaminya begini, Bapak Ibu, bandingkan kecelakaan di jalan biasa dan jalan tol. Kalau secara kuantitas jumlah kecelakaan itu lebih banyak di jalan biasa, Pak. Tabrak belakang, serempet kanan kiri, macam-macam. Tapi ingat, kecelakaannya nggak pernah fatal. Di jalan tol, jalan yang lurus, mulus, bla bla bla, kecelakaan jarang sekali terjadi kecelakaan fatal, Pak. Jadi yang bahaya itu di jalan tol. Hidup ini yang bahaya ketika Allah uji dengan kenikmatan. Sama halnya yang bahaya itu ketika diuji dengan kesehatan. Maka dalam kaedahnya disebut as-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Kesehatan itu penting, tapi yang tahu pentingnya kesehatan orang sakit. Orang sehat nggak tahu pentingnya kesehatan, Pak. Maka rata-rata yang mulai olahraga itu kalau badannya mulai melemah. Kalau dulu lagi sehat, nggak kenal olahraga, Pak. Nah, ini orang-orang tua kita sebagian besar mulai sepedaan, mulai jalan-jalan, olahraga kan di saat udah mulai sepuh. Saat muda dulu nggak ada yang ingat olahraga. Emang faktanya begitu, bukan fitnah ini, Pak. Karena memang itulah sunnatullah dalam kehidupan manusia ini. Penting sehat itu. Tapi yang tahu pentingnya sehat cuma orang sakit. Tapi sayang 1000 sayang, di negeri yang kita cintai ini semuanya serba terbalik.
Apa contohnya? Giliran kita sakit banyak yang jenguk bawa makanan, Pak. Kalau kita lagi sehat satu pun gak ada yang bawa makanan, Pak. Giliran udah sakit dibawain makanan, dibawain buah. Dia tahu orang sakit udah gak mau makan ini. Jadi dibawain makanan aja biar yang bawa yang makan. Yang dibawain gak jadi makan, udah sakit. Sehat, nggak ada yang mau datang ke rumah kita bawa makanan. Yang bagus itu kan lagi sehat dibawain makanan, itu luar biasa, itu barokah. Ini udah sakit baru dibawain makanan, kebalik-balik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jangan ambisius dalam kehidupan. Karena sikap ambisi yang berlebihan membuat kita cemas dalam kehidupan. Takut enggak kebagian, persis kayak panjat pinang. Nah, itulah yang diajarkan di masyarakat kita tiap 17-an ini, panjat pinang. Akibatnya apa? Masyarakat kita jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan panjat pinang itu. Kalau ada orang yang manjat pinang sukses ke atas dengan mudah, itu penontonnya kecewa itu. Tapi kalau ada orang yang panjat pinang gak bisa naik, melorot lagi, tindih-tindihan, injak-injakan, wah ditepuk tangan itu, Pak. Pertanyaannya, siapa yang bikin kegiatan gitu untuk ngisi kemerdekaan? Kan ada Ustadz kerjasama, nilai kerjasama. Gak ada kerjasama main injak-injakan itu, Pak. Kalau dalam filosofi orang Jawa itu, kita boleh naik tanpa harus menginjak orang, kan? Kita boleh sukses tanpa harus merugikan orang lain. Ini ada orang sukses naik panjat pinang setelah nginjak-nginjak yang di bawahnya. Injak bahunya, punggungnya, bahkan kepalanya, Pak. Tapi panjat pinang lah yang paling banyak dirayakan ketika 17 Agustus. Hasilnya setelah 17-an ya begitu. Belanda kali yang meninggalkan ini. Itu pertandingan inlander. Mungkin dulu zaman Belanda dibuat penjajah kegiatan masyarakat begitu. Hadiahnya cuma mie instan di atas sana, tapi mendapatkannya hampir injak-injakan. Ditonton sama penjajah, senang dia ngelihat jajahannya begitu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kemarin masih ada jamaah Al-Ikhlas yang sudah istiqomah ngaji ikut-ikutan, wah itu berkurang pahala ngajinya itu. Itu pertandingan penjajah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama jangan ambisius agar tidak cemas dan mudah kecewa dalam hidup ini. Karena nikmat yang Allah titipkan pada sebagian orang adalah hakikatnya ujian bagi yang bersangkutan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, fokus pada ikhtiar, jangan terbebani oleh hasil. Quran surat yang ke-53 An-Najm ayat yang ke-39, fokus pada ikhtiar, jangan terbebani oleh hasil. Karena itu akan membuat banyak kekecewaan dalam hidup kita. Contoh seperti kita ngaji pagi ini. Ini kalau fokus kepada hasil, bubar semua yang ngaji nih, Pak. Begitu ikut pengajian pengennya mengerti agama, kemudian pemahamannya tentang agama dipergunakan untuk berdebat dalam urusan agama.
Kalau tujuannya begitu, siap-siaplah kecewa. Karena menurut penelitian yang betul-betul serius dalam pengajian itu hanya sekian persen. Sebagian besar ada yang istilah di masyarakat kita itu ngaji kuping. Ya mendengar masuk kanan keluar kiri, itu masih mending. Masuk kanan keluar kiri. Yang bahaya masuk kanan keluar kanan. Sama seperti ibu-ibu di jalanan. Terkenal ibu-ibu itu sen kiri belok kanan. Nggak ada masalah Pak kalau itu. Kita masih bisa nebak. Kalau ada ibu-ibu naik motor depan kita, dia ngesen kiri, oh belok kanan nih Pak Ibu. Masih bisa ditebak. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu sekalian, ngesen tapi nggak belok-belok Pak. Sennya udah nyala tapi nggak belok-belok. Nah itu yang paling bikin sakit kepala itu Pak. Kalau dia sen kanan belok kiri atau sen kiri belok kanan, itu lumrah gitu. Tapi yang jadi masalah sudah ngesen tapi nggak belok, sennya kanan nyala, sudah ada belokan ke kanan, nggak belok-belok Pak, ke kiri juga nggak belok-belok, tapi sennya nyala. Jadi kalau ngaji masuk kanan keluar kiri itu masih lumrah. Yang jadi masalah masuk kanan keluar kanan. Bahkan ada yang nggak masuk-masuk sama sekali. Itulah yang dikenal dengan istilah qasiyatul qulub. Qasiyatul qulub itu hati yang mengeras, hati yang membatu. Apa maksudnya hati yang membatu itu? Telinga mendengar tapi hati menolak. Biasanya yang begitu itu pengajian ikut tapi hatinya ngelawan. Dia bilang begini, bisa-bisanya Pak Ustadz aja tuh, kayak gitu. Tapi mendengar, tapi hatinya ngelawan, itu namanya qasiyatul qulub. Bisa-bisanya Pak Ustadz aja tuh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan dalam Al-Quran kepada kita hamba-hambanya, fokuslah pada ikhtiarmu, jangan pernah terbebani oleh hasil. Dalam Quran surat An-Najm, Allah menegaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Maka fokus pada usaha, hasil mutlak prerogatif Allah. Dalam istilah lain, dalam berbuat dan beramal itu juga demikian Bapak Ibu sekalian. Fokus saja kepada amal kita, tidak usah terbebani diterima atau tidak. Masalah diterima atau tidak urusan Allah itu. Kewajiban kita lakukan saja. Karena Bapak Ibu sekalian, diterima atau tidak itu nggak ada ukurannya yang paling nyata. Tapi kalau kita nanya sah atau tidak, itu masih bisa diukur. Pamannya ada di antara Bapak Ibu sekalian nanya, Pak Ustadz, sholat saya tadi subuh itu sah apa tidak? Itu bisa dijawab Pak. Selama memenuhi rukun dan syaratnya sah. Tapi kalau sudah ada yang nanya, Pak Ustadz, sholat saya tadi subuh itu diterima atau tidak? Waduh, ada yang bisa jawab, saya pun nggak tahu sholat saya diterima apa enggak. Yang jelas kita lakukan saja. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah.
nggak bisa diukur Pak kalau masalah diterima atau tidak. Tapi kalau masalah sah atau tidak masih bisa diukur dengan ukuran fikih. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi ya sah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Terakhir Bapak Ibu sekalian, hakul yakin kepada Allah, tidak ada sedikit keraguan pun. Hakul yakin kepada ketentuan, kepada ketetapan Allah, bahwa Allah itu maulana, anta maulana. Maulana itu orang yang paling dekat. Maula dari kata-kata wali, yang paling dekat, yang paling sayang kepada kita. Mustahil dia yang paling dekat, yang paling sayang kepada kita menginginkan ketidakbaikan untuk yang dicintai dan disayangi. Pasti semua ketetapan dan ketentuan Allah itu baik. Walaupun terkadang logika kita tidak mampu menangkap kebaikan pada saat itu, tapi yakinlah seiring perjalanan waktu, kemaslahatan kebaikannya akan terlihat. Pada saat itu logikanya nggak kuat nangkapnya, karena logika manusia itu basisnya, dasarnya adalah hawa nafsu. Maka dia sulit untuk menangkap kebaikan itu. Tapi seiring perjalanan waktu, dia akan menemukan kebaikannya. Maka muncullah istilah nah, maka perintahnya dalam agama kita bukan hanya membenarkan kenyataan, tapi jadilah orang yang menyatakan kebenaran. Jangan hanya sekedar membenarkan kenyataan. Membenarkan kenyataan itulah yang disebut jamaah dan seterusnya. Karena logika tidak mampu menangkap kebenaran pada saat itu. Itu sudah menjadi hakikat manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu hanya diberikan sedikit ilmu oleh Allah. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu tahu beneran, nggak ada. Yang ada sok tahu. Nggak ada manusia yang pintar beneran. Yang ada sok pintar. Makanya dilarang dalam agama kita sombong. Kenapa manusia itu dilarang untuk sombong? Sebab siapapun dia, apapun dia, hanya salah satu, bukan satu-satunya. Orang kaya, ya kaya, cuma salah satu. Bukan dia doang yang kaya, masih banyak yang lebih kaya. Jadi siapapun apapun manusia itu hari ini tidak usah sombong, karena hanya salah satu, bukan satu-satunya. Dan kembalilah kepada asal penciptaan. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau setan itu dari api, api itu panas. Kalau tanah itu dingin, maka manusia itu tidak layak sombong karena dia diciptakan dari tanah. Kalau ada orang sombong padahal diciptakan dari tanah, nah itu bisa jadi dia tercipta dari tanah sengketa itu, atau minimal tanah garapan. Makanya walaupun dia dari tanah bersifat sombong. Ini saja Bapak Ibu sekalian pembahasan tema kita tentang istirahatkan dirimu dari kesibukan dunia. Tadi ada dua alasan kenapa kita angkat tema ini.
apa yang dimaksud tentang tema ini dan bagaimana kita bisa mampu untuk mengistirahatkan diri dari kesibukan duniawi. Sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah nggak ada, subhanallah, luar biasa memang. Nah, itulah hebatnya pengajian kita, nggak ada pertanyaan karena ada dua kemungkinan yang sedang terjadi. Kemungkinan pertama benar-benar paham, kemungkinan kedua benar-benar bingung. Bingung apa yang wow, langganan. Ya Bu, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus sabar dan bersabar. Nah, sekarang kalau sabarnya itu seperti kemarin yang katanya hafal Al-Quran kasih yang miras gitu kan. Itu dengan pelecehan, sangat pelecehan. Apakah kita ini hanya menunggu dari pihak pemerintah yang untuk menyelesaikan, apa kita puasa pendiam aja gitu? Karena kalau memang menunggu pemerintah kan sekarang sudah jelas perintah itu yang kita bilang berapa berapa harganya gitu kan. Nah, ini nanti kan kita kan kali pada muka bumi ya, Allah ini kan manusia itu muka bumi. Apa kita hanya nunggu dengan umat Islam yang sudah dijolimi oleh pemerintah apa gitu? Apa ini sabar aja Ustaz, ada BBM itu tadi aja. Gimana Ustaz? Sikap kita nanti dapat Allah akan dipertanyakan sebagai depan muka bumi kita sampai berkat. Baik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau yang mulia, al-amalu yahtaju ila arbati asya'in liyaslam. Semua amal agar selamat itu membutuhkan 4 hal. Semua amal, apapun bentuk amal kebaikan, butuh 4 hal agar selamat. Pertama, al-ilmu qabla bad'ihi, ilmu sebelum memulai. Itulah pentingnya ngaji Bapak Ibu sekalian. Itu sebuah keharusan. Kalau amal kita pengen selamat, kata Nabi, pertama harus dengan ilmu. Ilmu itu dibutuhkan sebelum memulai sebuah pekerjaan, sebuah amal. Yang kedua, an-niyatu fi awwalihi, niat pada awal memulai. Dan yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, kesabaran di saat melakukannya. Dan yang keempat, al-ikhlasu inda faragihi, kalau sudah selesai melaksanakan sebuah amal, yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Jadi sebuah amal akan selamat, kata Nabi, dengan 4 hal. Pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga kesabaran, yang keempat keikhlasan. Nah, bagaimana menghadapi dinamika kehidupan, baik dalam konteks bermasyarakat atau bahkan yang lebih besar dalam bernegara? Terapkan 4 hal itu Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentang ilmu. Ketahui dulu, prinsip dalam agama kita tegas. Kebaikan atau kebatilan tidak diukur dengan dukungan. Kalau disurvei di kota Bekasi ini, apakah miras itu dibolehkan atau dilegalkan? Saya yakin, kita yakin pasti mayoritas boleh Pak. Bisa jadi surveinya 60-70% mengatakan boleh. Tapi dalam Islam gak ada urusan mayoritas atau minoritas. Sekalipun itu didukung oleh mayoritas, tapi kalau itu kebatilan tetap batil dalam Islam. Gak ada urusan sama minoritas sama mayoritas. Didukung oleh mayoritas 90% masyarakat, tapi kebatilan ya batil tetap, nggak akan berubah menjadi hak itu. Itulah prinsip Islam. Dan dalam prinsip Islam, hurriyatul mar'i tantahi haitsu tubda
tu'da'u hududullah. Islam menghargai kemerdekaan pendapat dalam kemerdekaan dalam berpendapat kepada setiap manusia. Tapi ingat, kebebasan dalam berpendapat itu akan selesai ketika dihadapkan kepada hukum Allah. Gak ada lagi namanya kebebasan, Pak. Bebas mau makan apa saja, silahkan. Tapi kalau sudah Islam mengatakan harrama alaikum lahmal khinzir, Allah haramkan kepadamu daging babi, berhenti kebebasan itu, Pak. Silahkan aja mau makan apa. Tapi kalau udah kata Allah haram itu daging babi, jangan dicoba lagi. Hilang kebebasan manusia kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah. Itu kaedah tuh, Pak. Silahkan bebas. Tapi kalau udah kata Allah haram, ya selesai. Nggak ada lagi istilah coba-coba. Mau didiskusikan, mau diseminarkan, mau diperdebatkan, nggak ada urusan. Pantunnya cuma satu, very good, very fine. Nggak mau ikut cari yang lain. Yang kedua, tadi pertanyaan beliau, bagaimana sikap kita ketika menemukan sebuah kemungkaran? Masuk lagi kepada kaedah agama, bahwa mereka yang mendiamkan kemungkaran, satu, itu tandanya dia setuju kepada kemungkaran itu. Yang kedua, siapapun yang mendiamkan kemungkaran itu, kata Nabi, syaitan adras, itu setan bisu itu. Maka konsekuensinya tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Rubah kemungkaran itu dengan 3 hal. Pertama, dengan tangan. Tangan maksudnya kekuatan. Kalau kita dititipkan Allah kekuatan, maka gunakan kekuatan dalam kurung kewenangan itu untuk membela agama Allah. Oh, saya enggak punya kewenangan di masyarakat, Ustadz. Ya, kita ambil contoh yang paling sederhana. Bapak ibu punya pembantu di rumah. Pembantunya enggak mau nutup aurat pakai jilbab. Sudah diingatkan, tutup auratnya Mbak, tapi enggak mau, pecat. Itu namanya rubah kemungkaran dengan kekuatan. Kalau tidak punya, dengan apa? Dengan lisan. Ingatkan, nasihati. Jangan didiamkan. Kalau dengan lisan enggak mampu, dengan doa. Kalau bahasa hadisnya dengan hati, mendoakan. Dan kaedah dalam agama kita mengingatkan seseorang kalau urusan pribadi tidak boleh diumbar. Tapi kalau urusan yang menyangkut maslahat orang banyak, silahkan bicara. Sederhananya begini, membaca aib orang itu boleh, tapi membacakan aib orang itu tidak boleh. Membaca aib orang, kita lihat, kenapa ya bapak itu masih muda kok sakit-sakitan? Oh, penyebabnya pelit. Itu membaca namanya, Pak. Boleh untuk kebaikan kita, tapi enggak boleh membacakan aib orang. Apa bedanya membaca dan membacakan? Kalau membacakan itu, dia bilang sama sebelahnya, tahu enggak kenapa bapak itu masih muda tapi sakit-sakitan? Itu namanya membacakan, Pak. Kalau sekedar membaca kekurangan orang untuk kita ambil pelajaran bagi diri kita, itu boleh. Kalau menyangkut urusan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut maslahat orang banyak, harus disuarakan. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman.
tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat mengatakan, kalau menolong saudara kami yang terzalimi kami paham ya Rasulullah, tapi bagaimana kami menolong saudara kami yang zalim? Kata Nabi, hentikan kezalimannya. Itulah caramu menolong saudaramu yang zalim. Jangan biarkan kezalimannya berlanjut terus. Hentikan. Itu cara menolong saudara kita yang zalim. Itu perkataan Nabi itu Bapak Ibu sekalian. Hadis Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kalau kita diamkan kezalimannya berarti kita nggak menolong dia itu, Pak. Hentikan kezalimannya. Pahit Ustadz, emang iya. Maka Nabi mengatakan abdulul jihad, sebaik-baiknya jihad itu mengatakan perkataan yang baik di depan penguasa atau orang yang zalim. Makanya di dalam Quran surat Luqman itu pada ayat ketiga Allah memerintahkan melalui lisan Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Ketiga perintahnya kerjakan yang ma'ruf. Itu nggak ada kata-kata sabar setelahnya, Pak. Tapi ketiga diperintahkan cegah yang mungkar, selalu diikat dengan kata-kata sabar. Menyuruh kebaikan itu relatif murah. Menyuruh orang berbuat baik. Yang sulit itu melarang yang tidak baik gitu, Pak. Itu yang pasti mendapat tentangan. Kalau Bapak ngajak tetangganya sholat ke masjid, nggak ada perlawanan. Relatif nggak ada perlawanan. Pak Haji ke masjid yuk gitu. Paling nanti dijawabin duluan deh, titip salam. Ya nanti disampaikan Pak Haji kebetulan malaikat maut lagi ada di masjid, nanti saya titip salam. Biar cepat-cepat datang kesampaiannya. Jadi kalau kita mengajak kebaikan relatif nggak ada tantangan sebenarnya, Pak. Tapi kalau sudah mulai mencegah keburukan, wah, muncullah tantangannya di situ. Coba aja Bapak praktekin ngelarang sesuatu gitu. Waduh, jangankan ngelarang, lagi kumpul RT RW gitu, tiba-tiba Bapak nyeletuk tentang agama, wah itu langsung ada yang balasin, Pak Haji kalau mau ceramah di masjid sana, jangan di sini. Wah, langsung tuh Pak muncul komen-komen yang begitu itu. Tapi kalau ngajak kebaikan ya relatif nggak ada lah. Paling ya dikomentarin sinis lah begitu. Pak Haji ngaji yuk. Paling dia bilang, kemana aja, dulu nggak pernah ngaji, sekarang baru ngaji. Padahal dia juga sama nasibnya. Dari dulu nggak ngaji, sekarang nggak pernah ngaji juga. Kan kita selalu dipenjara hal-hal yang begitu. Dalam artian dipenjara itu begini. Ketika kita akan berbuat baik, kadang-kadang kita dihantui oleh pikiran kita sendiri. Sekarang baru ngaji, dulu kemana aja. Padahal yang ngomong juga sekarang belum ngaji, dulu juga nggak ngaji. Kita dibilang, alah gayanya baca Quran gitu, sombong amat gitu. Nah yang ngomong juga sombong, sudah nggak baca Quran. Jadi lebih baik sombong baca Quran daripada sombong nggak baca Quran. Karena dia ngomentarin orang, biarin aja, dibiarin kita belagu, sok-sokan, nggak apa-apa. Daripada dia ngomongin orang sok-sokan, dia nggak ikut-ikutan gitu. Jadi begitu ibu-ibu yang bertanya tentang masalah kemungkaran, apapun bentuknya, bukan hanya miras saja. Apapun bentuk kemungkaran itu, jangan sampai kita menjadi bagian dari yang mendukung. Kita tutup begini, Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau ada orang tidak sholat karena malas, itu hukumnya paling munafik, Pak. Tapi kalau sampai ada orang tidak sholat
karena menganggap sholat itu tidak wajib, murtad itu Pak. Hati-hati. Dulu sempat kejadian tuh, ada seorang guru besar Universitas Islam menghalalkan perzinaan. Masih lebih mulia, maaf ini, orang yang berzina tapi dia masih sadar kalau zina itu dilarang, daripada orang yang tidak berzina tetapi dia membolehkan perzinaan. Kan dia yang mengatakan kalau mau sama mau halal. Kalau orang yang melakukan dosa tapi dia masih sadar yang dia lakukan dosa, dia masih diberikan kesempatan taubat Pak. Tapi orang yang tidak melakukan dosa tapi dia punya keyakinan itu tidak dosa, murtad itu Pak. Hati-hati. Kalau manusia melakukan salah dan dosa itu sebuah keniscayaan, gak ada yang bisa menghindar dari semua kondisi itu. Tapi hari ini muncul manusia-manusia yang tidak melakukan dosa memang, tapi dia membiarkan perbuatan dosa itu. Karena ada tuh yang kena gebukin itu yang bilang bahwa sholat itu gak wajib. Dia orang yang tidak sholat masih lebih terhormat dari dia. Orang tidak sholat tapi yakin sholat itu wajib masih terhormat dari orang yang sholat tapi yakin sholat itu bukan wajib. Wah, itu murtad yang begitu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itulah yang dikenal dengan konsep pahsa wal mungkar namanya. Kalau pahsa itu dosa kita kepada Allah. Tapi kalau udah kemungkaran, dosa kita kepada Allah melalui manusia. Maka hati-hati, banyak orang hari ini yang tidak berdosa, tidak melakukan perbuatan dosa, tapi menyebabkan orang lain berbuat dosa. Ada ibu-ibu datang ke masjid ke pengajian, dia pakai emas di tangan sampai penuh, nggak ada masalah, halal kok emasnya dibeli sama suaminya. Tapi hati-hati, cara dia begitu itu sudah membuat orang berdosa. Itu yang paling bahaya. Kalau kita melakukan dosa, kita bisa minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita membuat orang jadi berdosa, itu yang sulit minta ampunnya Pak. Dia nggak melakukan dosa, tapi sikapnya itu bisa mengakibatkan orang berbuat dosa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah dari tempat yang baik, pada waktu yang baik, dalam kondisi dan keadaan yang baik. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga semua kita yang berhadir subuh ini Allah karuniakan umur panjang dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita dalam ketaatan ibadah. Allah karuniakan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan urusan akhirat kita. Semoga Allah karuniakan kita rizqan halalan tayyiban mubarakah. Semoga anak cucu Bapak Ibu sekalian, istri, suami Bapak Ibu sekalian, dimanapun, kapanpun, senantiasa dijaga, dilindungi Allah. Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala penyakit, Allah kuatkan hati mereka dalam ketaatan kepadanya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, doakan ayah ibu kita, khususnya ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Semoga beliau ditempatkan Allah di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami yang hadir pagi ini, kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian dicintai, disayang oleh Allah, dikuatkan hatinya dalam istiqomah ibadah,
sakitnya menjadi penggugur dosa dan penambah catatan amal soleh di sisi Allah. Untuk semua niat, untuk semua doa kita yang baik, kita bermohon kepada Allah dengan perantara membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pagi. Terima kasih. Mohon maaf, Pak. Makasih, Pak.